Pernah dengar suara gemeretak besi tua dari ruang mesin mobil kalian saat digas pelan? Srek, srek, srek. Bawa ke bengkel dan mekanik dengan wajah panik bilang, "Wah bos, ini bearing mesin kena, piston slap, harus turun mesin puluhan juta." Stop, jangan keluarkan dompet kalian dulu. Karena suara mengerikan itu bisa jadi hanyalah ilusi akustik yang harganya cuma butuh perbaikan beberapa ratus ribu rupiah saja, jika kalian tahu ilmu fisika di baliknya. What's up, Tech Heads? Selamat datang kembali di segmen Bedah Kasus Otomotif Tingkat Advance. Hari ini kita membuka case file NVH042. Target operasi kita adalah sebuah Chevrolet Trailblazer dengan mesin diesel legendaris 2.8L XLD28 atau varian 2.5L-nya. Mobil ini badak, torsinya luar biasa, tapi ada satu penyakit kronis yang sering banget memakan korban salah diagnosa di bengkel-bengkel umum. Penyakit ini secara teknis kita sebut sebagai heat shield rattling atau resonansi pelindung panas turbo. Ini bukan sekedar baut kendor biasa. Di video ini, kita akan main-main dengan ilmu NVH, Noise, Vibration, and Hardness, membedah siksaan termodinamika material logam, dan meracik protokol restorasi standar militer agar masalah ini nggak balik lagi. Kalau kalian owner Chevy, MUX, Fortuner, atau mobil berturbo lainnya, ilmu di video ini wajib kalian serap biar nggak gampang dikibulin mekanik amatir. Let's get to work. Kita mulai dari laporan analitik di layar ini. Ini adalah tangkapan dari Acoustic Frequency Response atau radar suara mesin. Perhatikan zona kritis yang di blok warna orange. Suara metallic rattling atau dengungan besi beradu ini tidak muncul setiap saat. Dia punya siklus pemicu yang sangat spesifik, yaitu saat mesin berada di rentang putaran 1.500 hingga 2.200 RPM dengan kondisi akselerasi moderat. Suara ini juga lebih dominan saat cold start atau mesin dingin, tapi tetap rewel saat mesin panas. Kenapa data ini berbahaya? Lihat peringatan merah di bawah, Misdiagnosis Alert. Suara resonansi ini memantul ke blok mesin. Mekanik yang cuma modal kuping kosong sering mengira ini adalah suara metal duduk yang hancur atau piston slap. Padahal target zona masalahnya murni ada di atas, di area fastener atau titik jepit baut heat shield turbo yang kehilangan gaya torsinya. Salah diagnosa di titik ini, kalian bisa kehilangan puluhan juta untuk belah mesin yang sebenarnya sehat walafiat. Untuk mengerti kenapa plat besi sederhana ini bisa bikin suara sehoror itu, kita harus meneliti lingkungan kerjanya. Turbocharger di mesin diesel Duramax ini bukanlah tempat yang ramah. Status lingkungannya ekstrim. Heat shield atau pelindung panas ini punya tugas mulia, menjadi isolator agar radiasi panas turbo tidak melelehkan komponen sensitif di sekitarnya, seperti selang AC, wiring harness, dan dinding firewall kabin. Tapi plat ini disiksa dari dua arah. Pertama, thermal load, beban termal. Suhu radiasi di rumah turbo ini bisa menembus lebih dari 700 derajat Celcius. Ini memaksa material logam mengalami siklus pemuaian dan penyusutan yang berulang-ulang setiap hari, mendegradasi struktur molekulnya. Kedua, kinetic load, beban kinetik. Torsi raksasa dari diesel Duramax mengirimkan transmisi getaran harmonis yang luar biasa intens ke seluruh area mesin. Dipanggang ratusan derajat sambil digetarkan layaknya mesin cuci rusak. Nggak heran komponen ini akhirnya menyerah. Kita butuh pembuktian presisi, bukan sekedar tebakan. Masuk ke fase 1, Acoustic Localization. Kita gunakan Electronic Stethoscope Dual Channel. Probe 1 kita tempel di rumah turbo, probe 2 di blok mesin internal. Hasilnya, grafik channel 1 di turbo meledak dengan amplitudo yang sangat kasar, positif. Sementara grafik channel 2 di internal mesin benar-benar bersih dan datar, negatif. Terbukti secara ilmiah, jeroan mesin mobil ini aman.
Setelah diisolasi, masuk ke fase 2, condition monitoring saat mesin sudah dingin. Saat kita cek secara visual dan fisik, baut mounting sudah bisa diputar pakai jari alias loosening. Dan yang paling jelas, kita menemukan yang namanya witness marks atau jejak saksi bisu. Ada kilap logam terang di celah sambungan yang membuktikan telah terjadi friksi atau gesekan fisik yang intens antara plat heat shield dengan dinding downpipe turbo. Besi beradu, mesin, itulah sumber suara horor kalian. Sebagai engineer, menemukan baut kendor lalu mengencangkannya saja adalah sebuah kemalasan. Kita harus bedah akar penyebabnya. Kenapa bisa kendor? Ada 3 anomali fatal di sini. Pertama, thermal fatigue pada baut. Baut dan rumah turbo terbuat dari material logam dengan koefisien muai yang berbeda. Saat dipanaskan ekstrim dan didinginkan berkali-kali, baut ini mengalami kelelahan material dan kehilangan clamping force atau daya jepit aslinya seiring waktu. Kedua, ovalization pada lubang mounting. Karena bautnya kendor, pelat tipis heat shield ini bergetar hebat. Gesekan konstan ini menggerus lubang pelat yang tadinya bulat persempurna menjadi longgar dan berbentuk oval, menciptakan celah ekstra untuk beresonansi. Ketiga, disintegration washer. Ring penahan bawaan pabrik hancur lebur menjadi serpihan debu akibat paparan panas di atas 700 derajat Celcius dalam jangka panjang. Tanpa bantangan, sistem ini benar-benar kolaps. Kerusakan sudah dipetakan, saatnya inisiasi protokol restorasi. Step 01 adalah ekstraksi komponen. Ini krusial. Jangan asal putar bautnya. Baut yang terkena korosi termal sangat rapuh. Kalau patah di dalam rumah turbo, kalian dalam masalah besar. Syarat mutlaknya adalah menginjeksi penetrating oil kualitas high grade. Diamkan, lalu buka pelan-pelan baut 10 mm tersebut. Step 02, kita masuk ke restorasi material. Pelat yang retak rambut dan membesar lubangnya tadi, kita perbaiki menggunakan TIG welding, argon, untuk akurasi tinggi. Lalu, agar tekanan jepit nantinya merata dan tidak melubangi pelat lagi, kita modifikasi dengan large diameter stainless steel washers untuk distribusi beban atau load distribution. Jangan lupa lakukan dekarbonisasi, sikat bersih sisa kerak karbon dan oksidasi di dudukan mounting boss agar pelat bisa duduk dengan rata sempurna. Mengembalikan ke spesifikasi standar pabrik adalah sebuah kemunduran. Untuk menyelesaikan NVH042 ini selamanya, kita lakukan step 03, integrasi spesifikasi tinggi. Baut lama kita buang, kita substitusi dengan fastener kelas 10.9 high tensile. Baja ini punya ketahanan termal dan kekuatan tarik yang jauh lebih superior. Sebelum dipasang, ulir baut wajib dilumuri copper-based anti-seize compound. Pasta tembaga ini akan mencegah galvanic corrosion atau babet mati, memastikan mekanik kalian di masa depan masih bisa membuka baut ini dengan mudah. Dan senjata rahasia pamungkas kita, Northlock Wedge Locking Washers. Ini bukan ring per biasa. Ini adalah sistem penguncian mekanikal yang memanfaatkan tegangan, bukan sekedar gesekan. Sekali baut ini dikencangkan, ia imun mutlak terhadap vibrasi sebuas apapun dari mesin diesel. Solusi teknis tingkat dewa. Komponen terpasang presisi, saatnya step 04, verifikasi resonansi. Mesin dihidupkan dan kita lakukan uji sapuan engine load secara perlahan melewati zona kritis 1500 hingga 2200 RPM. Hasil profil audionya, zero resonance, sunyi senyap. Tidak ada lagi suara gemeretak besi, yang terdengar murni hanya siulan merdu dari bilah turbin. Kalian mungkin mikir, gimana kalau dari awal suara berisik itu didiamkan saja? Pertama, bahaya radiasi. Heat shield yang oblak tidak bisa memblokir panas maksimal. Akibatnya, wiring harness kelistrikan dan selang rem di dekatnya bisa meleleh dan memicu gagal fungsi fatal. Kedua, bahaya abrasi. Getaran tajam dari pelat tipis ini perlahan akan menggerus habis mounting boss di rumah turbocharger itu sendiri. Kalau dudukan turbonya yang habis, kalian harus beli unit turbocharger assembly baru yang harganya bikin meriang.
Mari kita tarik sintesis atau sistemik dari kasus NVH042 hari ini. Heat shield rattling pada Chevy Trailblazer murni merupakan anomali mechanical thermal, bukan kerusakan internal mesin. Solusi definitifnya bukan sekedar mengencangkan ulang baut yang kendor atau retorquing. Itu cuma solusi sementara. Solusi aslinya adalah melakukan upgrade sistem penguncian dan pemulihan integritas dudukan seperti yang kita demonstrasikan tadi. Direktif pemeliharaan untuk kalian para pemilik mobil, wajib masukkan kalibrasi torsi area sistem gas buang dan turbocharger ke dalam checklist servis setiap interval 40.000 km. Oke, Tech Heads, dengan ini status kasus NVH042 resmi resolved dan sistem kembali optimal. Kalau kalian belajar sesuatu yang baru dan terselamatkan dari misdiagnosa bengkel, jangan lupa hantam tombol like, share ke komunitas SUV kalian, dan subscribe untuk terus mengasah logika otomotif kalian bersama saya. Stay sharp, keep those engines humming, and I'll catch you on the next deep dive.